Halo, selamat datang kembali di channel YouTube dari Indokrisna. Nah, ini merupakan video kelanjutan mengenai Zoho Campaigns yang akan membahas tentang pembuatan email campaign di Zoho Campaigns. Nah, kalau di video pertama saya sudah mengenalkan tentang seluk-beluk Zoho Campaigns dan juga bagaimana setup awalnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang secara spesifik mengenai email pembuatan campaign di dalam Zoho Campaigns. Nah, berikut sudah ada dashboard dari Indokrisna ya, dashboard campaign dari PT Indokrisna. Nah, di dashboard ini merupakan akun premium dan juga akun yang bisa dijadikan gambaran mengenai bagaimana fitur yang ada di Zoho Campaign. Karena kita akan membahas secara spesifik mengenai email campaign, saya akan langsung saja ke bagian campaigns. Jadi di bagian campaigns ini, saya akan langsung saja mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat campaigns yang menarik dan juga bagaimana membuat campaigns tersebut itu bisa bermanfaat dan juga tertarget kepada klien yang Anda mau. Nah, berikut merupakan jenis-jenis campaign yang ada di Zoho Campaigns. Ada regular campaigns. Ini kalau misalnya Anda ingin membuat campaign secara satuan, ada juga A/B testing. Nah, kedua ada A/B testing. A/B testing ini Anda bisa mencoba dua campaign yang berbeda yang akan dikirim ke dua audiens yang berbeda juga. Di sana nanti Anda bisa melihat campaign mana yang lebih disukai oleh audiens Anda. Lalu juga ada RSS. RSS ini adalah campaign yang otomatis yang akan dikirimkan ke database Anda untuk setiap blogs yang dibuat di dalam website Anda. Lalu juga ada beberapa campaign lain yang ini fungsinya sebagai integrasi juga ya dengan platform tersebut. Contohnya ada dengan Zoho Meeting, ada dengan GoToWebinar, Eventbrite, dan lain-lain. Fungsinya apa? Contohnya, kalau di Zoho Meeting, misalnya Anda membuat webinar ataupun meeting, Anda bisa langsung mengirimkan info webinar tersebut ke dalam database Zoho Campaigns yang Anda miliki. Nah, sekarang kita akan langsung demonstrasikan saja bagaimana cara membuat email campaigns yang baik dan benar di Zoho Campaigns. Saya pertama akan namakan campaigns yang saya inginkan. Contohnya, saya ingin membuat welcoming message. Oke, kalau sudah, ada 4 hal yang harus kita isi. Pertama, subject. Nah, di dalam Zoho Campaigns itu ada di bagian subject ini ada subject dan juga pre-header. Subject itu adalah hal yang terpenting. Usahakan subject itu mewakili konten apa yang ingin Anda sampaikan ya. Buat semenarik mungkin agar open rate dari email Anda juga semakin tinggi. Contohnya, saya ingin membuat email tersebut terpersonalisasi ya, sesuai dengan nama pertamanya. Oke, saya cantumkan merge tag ya, halo, dan sebutkan namanya. Nah, setelah sapaan ini, saya juga bisa menambahkan contohnya, saya melakukan greetings atau menyambut siapapun yang baru sign up atau masuk ke database Indokrisna. Dan Anda juga bisa menambahkan emoticon jikalau Anda mau. Oke. Dan sedikit tips dari saya, Anda juga bisa menambahkan pre-header. Biasanya pre-header ini juga mewakili dari subjek yang Anda sampaikan. Contohnya, kalau dalam welcoming message ini, kita bisa mendorong untuk pembaca, misalnya, untuk melakukan pembelian pertama, setup meeting pertama kalinya, dan lain sebagainya. Untuk dalam hal ini, saya akan mencoba untuk membuat pre-header yang dengan lead magnetnya itu adalah diskon. Jadi contohnya, saya tuliskan saja, ada diskon spesial untukmu. Oke. Kalau sudah, klik save.
Oke, selanjutnya saya akan menentukan sendernya seperti apa atau pengirimnya. Pertama, kita bisa menentukan nama sendernya siapa, dan nama sender ini tidak perlu sama persis dengan alamat emailnya. Dan kita juga bisa mengatur alamat email yang ingin dijadikan sender. Nah, di sini saya sudah sempat menambahkan beberapa alamat email. Hanya saja di ZoCampaigns ini dia memiliki batas untuk dicantumkan sebagai sender itu sebanyak 6. Sehingga apabila sudah mencapai limit, Anda perlu melakukan verifikasi kembali atau menghapus salah satu alamat email sender tersebut dan menambahkan ulang di bagian setting. Nah, di sini saya akan memakai email saya sendiri dan juga akan mendapatkan reply to address ke email saya sendiri juga. Kalau sudah, klik save saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah Anda bisa menentukan siapa yang ingin dijadikan sebagai siapa yang ingin Anda kirim ya, database mana yang ingin Anda kirim. Nah, terbagi menjadi dua, ada list, ada segments. List ini sebelumnya seperti sudah saya sampaikan adalah daftar kontak yang sudah Anda lakukan grouping ya sesuai yang Anda inginkan. Contohnya saya di sini ingin mencantumkan untuk tes saja. Oke, saya pilih yang internal tes saja. Oke, atau sebenarnya Anda juga bisa memilih ya berdasarkan segmen yang Anda inginkan. Nah, untuk bagian segmen yang Anda inginkan, Anda bisa kembali ya sebelah sini. Oke, sorry, kita cancel terlebih dahulu. Save. Atau Anda juga bisa berdasarkan segmen yang Anda inginkan. Segmen ini sebelumnya Anda perlu mengaturnya terlebih dahulu di bagian kontak sebelah sini. Nah, untuk mengatur segmen nanti kita bisa klik di bagian sini ya. Mungkin untuk selengkapnya saya akan bahas di video terpisah untuk bagaimana cara pengelolaan kontak di ZoCampaigns. Ini sebagai contoh, saya klik saja segments dan klik save. Oke, anggaplah sudah selesai dan kita akan coba untuk create content. Oke, ini berbagai pilihan konten yang berbagai pilihan untuk membuat email campaign Anda. Pertama, email campaign ada dua, ada secara plain text dan ada secara HTML. Secara HTML itu berarti terdapat kode HTML tertentu dan template desain tertentu. Kalau plain itu berarti sesuai namanya hanya tulisan saja. Nah, kalau Anda ingin di ZoCampaigns ini sendiri, Anda bisa saja membuat template dari aplikasi eksternal dan nanti Anda tinggal tinggal mengimpor kode HTML-nya saja dan nantinya tinggal diimport langsung ke dalam ZoCampaigns yang melalui menu ini. Nah, tetapi kalau Anda ingin mengkustomisasi saja lebih lanjut ya dengan memanfaatkan template yang ada, Anda bisa langsung ke pre-design template. Dan kita langsung ke salah satu email yang diinginkan. Nah, sebagai contoh saya klik secara random saja. Nah, berikut ini merupakan tampilan ya atau kustomisasi di ZoCampaigns itu sendiri. Nah, untuk tutorialnya seperti apa? Nah, pertama di sebelah kiri Anda ini bisa ada 3 bagian. Pertama ada elements, layout atau tata letaknya dan juga desainnya ya seperti apa. Nah, elements Anda bisa melihat sendiri dan Anda bisa mengkustomisasi lebih lanjut terkait dengan elements yang ada. Pertama ada elemen tentu saja ada teksnya seperti apa, gambarnya seperti apa, ada gabungan gambar dan teks, ada tombol, ada kolom yang Anda inginkan ya. Ini nantinya akan muncul 3 bagian. Ada untuk mencantumkan media sosial ya, seperti nantinya di bawah sini. Lalu juga ada untuk footer ya, seperti contohnya di bagian sini. Ada bagian spacer. Spacer itu adalah untuk pembuat jarak
Ada juga pembatas ya, entah Anda ingin menambahkan garis atau seperti apa, atau mungkin Anda ingin menambahkan video secara langsung di Zoho Campaigns ini ya. Biasanya untuk memicu engagement di email Anda. Anda juga bisa memilih dynamic content, ingin melakukan polling ya, atau ingin menambahkan attachment tertentu ya, berupa Anda mengirimkan PDF, ebook dan lain sebagainya. Dan lalu juga Anda bisa menambahkan tabel, menambahkan teks, lalu juga menambahkan kalender ya, kalender sistem ke dalam Zoho Campaigns, dan juga Anda bisa melakukan insert HTML tertentu ke dalam Zoho Campaigns ini ya. Lalu untuk bagian layout ini nanti Anda bisa pilih strukturnya ingin seperti apa. Nah, contohnya tadi saya mengklik, berikut ada tampilan gambar dan juga bagian teksnya. Oke, dia bisa langsung terimpor. Anda ingin layoutnya seperti ini, atau Anda ingin menjadi 2 seperti ini, atau mungkin ingin menjadi 3 seperti ini. Itu tergantung dari Anda maunya seperti apa. Oke. Nah, contohnya kita ingin menghapus ya. Kita sebenarnya bisa kontrolnya bisa sama seperti di Microsoft Word. Kalau ingin undo ya, bisa ke CTRL-Z. Ya, nanti dia akan kembali ke setelan awal. Nah, selanjutnya ini di bagian desain. Di bagian desain ini untuk menentukan warna background-nya Anda ingin seperti apa. Contoh bagian inner color. Ini saya menjadi warna merah. Kalau Anda ingin menentukan outer color ya, Anda bisa melakukan setting seperti tadi ya. Kalau tidak mau, ingin CTRL-Z seperti biasa. Lalu Anda juga bisa menentukan kelebaran template-nya. Kelebaran template itu adalah ada kelebaran si message-nya itu seperti apa. Ingin 700k ya, atau ingin maksimum ya, yaitu 800 seperti tadi. Oke. Lalu juga Anda bisa men-setting ya untuk border size dari template Anda ya. Apakah ingin 3 pixel atau misalkan tidak perlu, itu bisa. Dan warna bordernya tersebut juga bisa di-customisasi seperti yang Anda mau. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tidak, maka kembalikan saja ke setelan awalnya. Oke, selanjutnya ada untuk menambahkan elements. Nah, contohnya ini merupakan saya akan mengacu kepada template yang sudah jadi saja ya. Nah, tentunya di sini ada nama Zilker. Saya ingin coba untuk menambahkan logo dedicated ya, yang sesuai dengan saya. Nah, pertama Anda perlu, kalau Anda ingin mencantumkan logo Anda perlu mengimpor gambar terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mengimpor gambarnya? Anda bisa pilih dari sini. Nah, sebagai contoh, saya ingin menggunakan logo Zoho Begin saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalau misalnya sudah terupload, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tapi perlu diperhatikan, ketika Anda mengupload logonya tersebut, Anda perlu menyesuaikan dengan space yang tersisa di template tersebut ya. Nah, berikut adalah tampilan yang akan dicantumkan di dalam logo tersebut. Anda perlu penyesuaian sedikit agar semua logonya bisa terlihat. Nah, bagaimana untuk cara menyesuaikannya? Anda bisa melakukan setting size di sebelah sini, di sebelah kiri. Oke. Sepertinya harus lebih kecil lagi. Atau kalau misalnya Anda merasa kesulitan, Anda bisa menaikkan rasio yang ada di sebelah sini. Contohnya saya tambahkan saja skornya menjadi 50, jadi rasio kelebaran jadi 200 dan panjangnya menjadi 80, sehingga ini akan menjadi lebih pas. Oke, sesuaikan dan juga save. Tapi sebelum save Anda juga bisa melakukan preview terlebih dahulu. Nah, jika sudah bagus, Anda bisa klik save and close. Nah, maka logo Anda sudah tercantum di template email. Nah,
Nah, kalau dalam case ini Anda melihat seperti ada jarak yang terlalu jauh, Anda bisa mengatur kelebarannya dengan di setting bagian sini. Anda bisa mengatur bagaimana besar dari logo tersebut, atau menyesuaikan dengan template aslinya, atau hanya kecil saja. Oke? Anda juga bisa mengatur ingin menggunakan rata kiri ataupun kanan. Kalau Anda ingin logo tersebut clickable, Anda bisa mencantumkan link to URL-nya di sebelah sini, ya. Dan tentunya Anda juga bisa mengatur warnanya seperti apa dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa mengatur jarak antara bagian atas dan bagian bawah. Saya ingin seimbangkan saja menjadi 7, ya, dan sekarang menjadi lebih pas. Oke? Anggaplah semua konten di email sini sudah sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau misalnya Anda ingin melakukan setting yang lain, ya, contohnya di dalam tombol ini. Nah, jangan lupa Anda setiap pada bagian tombol ini, Anda perlu mencantumkan link to URL-nya yang Anda inginkan. Kalau misalnya Anda berpikir, saya ingin mencantumkan tulisan yang clickable, Anda bisa melakukan drag seperti ini, dan klik bagian add link ini. Ketika klik add bagian link ini, maka Anda nanti bisa mencantumkan link yang Anda mau, ya. Kalau sudah, klik save saja. Dan untuk bagian sosial media juga sama. Anda bisa mencantumkan preferensi sosial media yang ingin dicantumkan pada bagian bawah ini. Contohnya dalam hal ini saya ingin LinkedIn, Instagram, dan juga email. Dan saya juga bisa mengatur posisinya sesuai yang saya inginkan. Oke, kalau sudah, klik done saja. Dan maka email kita sebenarnya sudah siap. Untuk kustomisasi lebih lanjut, contohnya, saya merasa harusnya ada spacing yang lebih di sebelah sini, maka Anda sebenarnya bisa melakukan drag and drop agar lebih gampang. Contohnya, saya merasa untuk bagian ini sepertinya tidak perlu. Kalau tidak perlu, Anda bisa menghapusnya dengan cara klik bagiannya, dan klik bagian tong sampah sebelah sini, dan klik delete. Oke, nah kalau sudah, maka akan terdelete secara otomatis. Nah, jikalau Anda merasa sepertinya jaraknya harus agak diperlebar, maka Anda bisa mencantumkan kelebaran jaraknya dengan cara di drag and drop saja. Seperti ini contohnya. Nah, dalam hal ini menurut saya warna merah agak terlalu kurang menarik ya secara estetika. Maka saya bisa menyesuaikan dengan warna yang lebih cocok ya. Contohnya seperti ini. Saya merasa warna coklat ini lebih cocok ya daripada merah. Maka saya tinggal merubahnya saja. Oke, anggaplah Anda sudah menginsert semua link yang Anda inginkan, ya seperti link sosial media, Anda sudah mengganti logo, link buttonnya sudah siap, maka step selanjutnya Anda bisa melakukan preview dan test. Preview dan test ini Anda akan bisa melihat tampilan secara web maupun secara mobile. Nah, untuk secara web kurang lebih akan sama seperti tadi, dan secara mobile akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk tips dari saya sangat disarankan untuk melakukan tes email ya, yang mana Anda bisa menentukan email mana yang ingin dikirim tes email tersebut. Contohnya ini saya ingin mengirimkan ke email saya sendiri. Oke? Nah, kalau tandanya seperti ini, maka dia sudah terkirim ke email saya. Nah, dari pengiriman email seperti ini, nanti Anda bisa melihat email jadinya seperti apa yang terkirim ke dalam inbox dari database Anda. Oke, anggaplah Anda sudah selesai dengan Anda sudah oke dan selesai dengan setting email campaign-nya, maka Anda tinggal klik proceed. Nah, setelah klik proceed, Anda akan melihat ada dua pilihan di sini. Pertama adalah send immediately dan send later. Maksudnya apa?
Send immediately artinya adalah send atau kirim emailnya sekarang juga semenjak Anda klik send. Tapi jika send in batch, Anda ingin mengirimnya secara interval agar tidak spam ya. Lalu pilihan kedua ada send letter. Send letter maksudnya adalah Anda bisa memilih pengiriman di jam waktu tertentu dan zona waktu tertentu. Ya, Anda bisa mengirim jamnya dan juga memilih zona waktunya. Dan seperti biasa, Anda juga bisa menentukan ingin pengiriman secara interval atau tidak. Dan Anda juga bisa mengirimkan ya sesuai dengan time zone masing-masing dari database Anda. Dan yang terakhir, ini sebenarnya yang favorit saya, itu adalah mengirim sesuai dengan kemungkinan dari audiens Anda untuk membuka inbox email. Ya, saya paling suka di sini. Nah, apabila kita ingin melakukan memilih opsi ini, kita tinggal set kapan waktunya atau kapan emailnya ingin dikirimkan. Jika sudah, tentukan saja dan klik schedule. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Di ZoCampaigns, dia juga bisa memberi peringatan apabila email konten yang ada dalam email Anda ini kurang teroptimasi. Misalnya, di sini saya diberitahu bahwa URL yang ada di konten saya ini belum dicantumkan, atau bisa dibilang URL-nya tidak terdeteksi. Nah, maka nanti Anda bisa melakukan kustomisasi lebih lanjut ya di dalamnya. Dan itulah caranya bagaimana untuk membuat email di ZoCampaign. Apabila Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa bisa cantumkan di kolom komentar, dan apabila punya pertanyaan, Anda juga bisa menghubungi kami ya. Dan kami juga menyediakan pelatihan khusus untuk ZoCampaigns ini apabila Anda memang berniat untuk memperdalam bagaimana caranya menggunakan ZoCampaigns. Oke? Sekian dari saya kira itu saja untuk membuat email campaigns. Apabila Anda suka dengan video ini, Anda bisa klik atau tombol like dan juga berlangganan di channel kita, karena berlangganan itu juga gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.